itu ada kerangkanya, jadi tidak lepas dari konteks. Karena kalau lepas dari konteks, nanti ceritanya bisa berbeda. Yang pertama itu mengenai Paskah. Di umat Kristiani, Paskah itu selalu berarti eksodus, keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Itu bahasa kitab suci. Atau kalau lebih simbolik lagi, keluar dari keluar dari kegelapan, berjalan menuju terang. Intinya itu judul besar dari hal-hal yang secara konkret ditulis di sini. Nah, sekarang saya ingin menceritakan sedikit. Saya membaca sejarah bangsa kita itu seperti sejarah Allah yang bergerak di dalam kitab suci. Sejarah umat Allah itu keluar dari perbudakan menuju tanah terjanji. Bangsa kita keluar dari penjajahan menuju kemerdekaan. Kalau kita membaca sejarah kita, perjalanan keluar dari kegelapan, dari perbudakan itu sangat jelas. Tonggak sejarahnya sangat jelas. Dan tonggak sejarah itu memang ada angkanya. Ambil saja contoh, tahun 1908, kita kenal, sekarang dirayakan pada bulan Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Itu adalah awal yang merupakan titik terang menuju kemerdekaan. 1908, Hari Kebangkitan Nasional. Nasionalnya penting karena sebelumnya tidak ada nasionalisme itu. 20 tahun kemudian, 1928, Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan 17 tahun kemudian, waktu yang sangat singkat dibandingkan penjajahan yang begitu lama sebelum kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Disusul 1 hari kemudian dengan pemakluman Pancasila yang sekarang kita punya sebagai dasar konstitusional bangsa kita. Perjuangan selanjutnya, ternyata sesudah kemerdekaan keadaan belum menjadi terlalu baik. Akhirnya 1998 itu buah dari perjuangan lama sesudah kemerdekaan, diputuskan, ditentukan negara kita menganut demokrasi. Tahun 1998, runtuhnya Orde Baru. Nah, yang susah adalah sesudah tahun 1998, dengan semboyan pada waktu itu mahasiswa-mahasiswa menolak dan ingin bebas dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. 3 kata itu populer sekali. Dan sepanjang dari tahun 1998 sampai hari ini, usaha untuk memberantas KKN itu sering dipertanyakan, ini sungguhan apa enggak? Dan kita semua tahu sekarang bukan hanya KKN yang berkembang, tetapi akibat-akibat dari KKN itu muncul beruntun. Kekerasan, 1. Kerusakan lingkungan hidup, 2. Kebohongan publik. Dan yang sangat menderita dari semuanya itu adalah saudari-saudara kita dan kita semua yang merupakan warga masyarakat sipil. Paling menderita, paling susah, dan kita melihat bahwa akibat yang sangat jelas itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak berbicara dalam konsep-konsep yang besar, itu sudah ada tempatnya sendiri bagi para akademisi, para pengamat, dan sebagainya. Tetapi contoh-contoh kecil bahwa kemiskinan itu sungguh-sungguh menjadi buah akibat dari semuanya ini. Beberapa waktu yang lalu saya potong rambut di pasar Gondang Dia itu. Saya melihat kok sepi sekali.
Saya tanya kepada yang memotong rambut saya, "Mas, memangnya sepi begini terus?" Dia jawab, "Enggak, bukannya hanya sepi Pak, hanya yang tutup di tempat ini." Tutup karena apa? Karena daya beli masyarakat rendah. Itu hanya contoh kecil, contoh-contoh lain besar. Jadi sebetulnya keadaan kita sejauh dapat saya amati itu tidak baik-baik saja. Karena segala macam hal itu cita-citanya mulia, cita-citanya tinggi, tetapi tidak dapat diwujudkan karena unsur-unsur tadi. KKN yang masih terus ditambah dengan kekerasan, kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, kebohongan, semuanya merusak tata kehidupan bersama. Tetapi ini tidak meratapi kegelapan. Semangat Paskah mengajak khususnya umat Katolik yang kami layani, di tengah-tengah keadaan seperti itu, keadaan seperti apapun, kita pasti harus tetap berjuang untuk teguh di dalam iman, kokoh di dalam harapan, dan tetap menyala di dalam kasih. Dengan segala macam gerakan-gerakan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali yang bermunculan untuk menjaga demi cintanya, bukan karena benci, bukan, tetapi demi cintanya kepada tanah air, menyuarakan suara-suara yang muncul pada waktunya nanti akan kembali ke lebih jelas lagi, kembali ke cita-cita kemerdekaan. Itu saja pengantarnya. Baik, terima kasih Bapak Kardinal. Saat ini saya buka 3 sesi penanya. Silakan jawaban kemudian media. 1, 2, 3. Baik, Mbak. Yang pertama silakan. Ada mic yang disampaikan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Bapak Kardinal. Saya Putu dari Kompas TV. Tadi pada saat misa juga salah satu yang disampaikan adalah mendorong perdamaian. Kita tahu saat ini perang sedang bergejolak gitu di Timur Tengah, banyak korban yang jatuh, bahkan terakhir ada prajurit juga dari Indonesia yang gugur. Apakah dari Keuskupan Agung Jakarta ada pesan khusus terkait dengan konflik yang saat ini tengah berlangsung? Termasuk yang kedua juga Bapak Kardinal, di Paskah kali ini kan juga mendorong kepedulian terhadap lingkungan. Di satu sisi kita juga sedang melakukan penghematan energi. Apa ada pesan juga terkait dengan hal itu untuk umat agar energi kita tetap terjaga meskipun di satu sisi perang juga masih bergejolak di Timur Tengah. Terima kasih. Mestinya ditanyakan pada analis politik, Mbak. Tidak kepada saya. Saya sebagai pelayan di dalam gereja Katolik, tentu orientasi saya adalah kepada pemimpin saya, yaitu Paus sekarang ini, Paus Leo ke-14. Kita ingat ketika Paus menampilkan diri pertama kali di mimbar di mana itu, di Basilika Santo Petrus, kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah semoga damai Tuhan serta seluruh dunia. Itu artinya beliau sungguh-sungguh ingin menyatakan bahwa masa kepemimpinan pelayanan saya sebagai Paus, saya akan mengusahakan berdamai. Tetapi Paus itu kan tidak mempunyai angkatan bersenjata, tidak mempunyai persenjataan apapun. Yang punya adalah keteguhan moral sebagai implikasi dari iman. Oleh karena itu, bahkan dengan kata-kata yang sangat keras mengenai perang, beliau mengatakan doa para pemimpin yang memaklumkan perang tidak akan didengarkan oleh Tuhan. Kata-kata keras sekali. Dan kita semua tahu, kali ini perang yang berlangsung sekarang ini dengan segala macam hal yang mengerikan itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, pelanggaran terhadap deklarasi PBB,
Jadi buahnya apa? Buahnya atau tidak ada buahnya. Yang ada adalah akibat yang sangat buruk, bukan hanya bagi dunia, bagi bumi, tetapi bagi umat manusia. Itu posisi yang jelas di dalam gereja Katolik yang dinyatakan secara jelas pula oleh Paus Leo ke-14. Yang lain-lain nanti bisa diikuti perkembangannya. Bahkan beliau mengajak kami semua umat Katolik di seluruh dunia setiap hari berdoa untuk perdamaian dunia. Dan harapan beliau sebelum Paskah perang selesai ternyata tidak terjadi. Ketika kita berjumpa dengan kekuatan kegelapan yang tampil di dalam pemimpin-pemimpin yang gelap mata, ya dunianya akan menjadi seperti ini. Tapi saya yakin di tengah-tengah kegelapan itu selalu ada, kalaupun bukan terang besar, tetapi lilin kecil yang menerangi kemanusiaan itu. Mengenai hemat energi, tidak usah disuruh, tidak usah menunggu krisis, kita mesti menghemat energi. Hanya mungkin baik kalau kita ingat supaya hemat energi ini ditempatkan di dalam kerangka yang luas. Karena kalau tanpa inspirasi itu, tanpa motivasi yang lebih kuat, ini mudah sekali dilupakan atau tidak dihiraukan. Kata kuncinya, menurut kembali lagi saya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja, kata kuncinya adalah ekologi integral. Jadi ekologi integral itu bukan sekedar masalah listrik, air, sampah, pohon, bukan hanya itu. Ekologi integral itu adalah ekosistem dunia. Kalau orang serakah ya, namanya saja tidak bagus. Apakah dia akan memperhatikan saudara-saudaranya yang kekurangan? Kalau memperhatikan namanya bukan serakah, namanya orang kaya yang baik hati. Tetapi selama dunia ini penuh dengan keserakahan, bukan hanya pribadi, tetapi sebagai bangsa, apalagi keserakahan itu didukung oleh senjata, habislah yang namanya keadaban itu. Dan kita semua tahu keserakahan selalu didukung oleh alat-alat yang mematikan. Tempatnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya pertanyaan saudara-saudara kami yang di akar rumput, kami ini sudah mencoba menjaga kebersihan. Kebersihannya, misalnya PKL di depan di situ menjaga kebersihan. Tapi orang lain melemparkan sampah begitu saja. Untuk apa gunanya? Pabrik-pabrik besar juga melemparkan limbah ke udara. Dan pekerjaan kami yang memilah sampah ini apa artinya? Kecil hati. Bukan hanya hadir untuk mendorong masyarakat ataupun juga para umat untuk bisa melakukan tadi pertobatan, namun menjadi ruang belajar juga, wadah bagi para umat belajar. Lantas seperti apa sebenarnya kepedulian yang bisa dilakukan secara komprehensif atau dilakukan oleh masyarakat ke depannya begitu. Terima kasih banyak, Pak Kardinal. Ini bahan untuk seminar 2 hari, Mbak. Secara singkat, saya sharing saja apa yang terjadi di Keuskupan Agung Jakarta. 10 tahun ke belakang, Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta itu menjalani 2 yang kami sebut arah dasar keuskupan. 2016 sampai dengan tahun 2021 itu temanya cinta tanah air. Pancasila. Pancasila kan ada 5. Maka setiap sila didalami, dipahami, diterjemahkan di dalam gagasan-gagasan kecil untuk menjadi gerakan-gerakan bersama. Jadi misalnya ketuhanan yang Maha Esa, itu penjelasannya apa, isinya apa saja. Begitu yang kedua, ketiga, keempat, kelima berhenti pada tahun 2020. 2021. Lalu gerakannya ya berbagi.
dengan segala macam inovasinya. Nah, tahun 2022 sampai tahun ini itu sesudah Pancasila 5 tahun cinta tanah air, lalu kemudian 5 tahun ini ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja itu tebal sekali bukunya, sejak tahun 1891. Kalau diringkas isinya 5. Hormat terhadap martabat manusia, tanggung jawab untuk kebaikan bersama, solidaritas, memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung, dan tanggung jawab untuk merawat alam rumah kita bersama. Jadi setiap tahun kalau masuk ke gereja-gereja di katedral ini, di Keuskupan Agung Jakarta ini, selalu ada poster-poster besar. Setiap tahun ganti, ketika tahun pertama dulu Pancasila, dan sebagainya. Sekarang ajaran sosial gereja, dan tahun ini adalah tahun mengenai tanggung jawab untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Itu pendidikan, internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keindonesiaan. Harapannya buah dari internalisasi itu adalah watak Indonesia, Pancasila. Tidak kekerasan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya itu, persatuan Indonesia. Jadi penandanya misalnya di sebelah gereja itu ada Plaza Pancasila. Itu baru, dulu tidak ada. Lalu umat Katolik itu suka berdoa tasbih dengan tasbih ya. Rosario namanya di dalam gereja Katolik. Rosario itu warnanya biasanya entah putih, entah biru, entah coklat, entah hitam. Rosario umat Katolik di Keuskupan Jakarta warnanya merah putih. Untuk menunjukkan bukan merah putih di banner atau apa, merah putih di batin kita. Demikian juga ajaran sosial gereja. Umat Katolik itu mempunyai kelemahan. Satu, tahu bahwa gereja Katolik itu mempunyai ajaran iman. Itu semua orang, praktis semua orang tahu. Tetapi bahwa ada ajaran sosial gereja itu belum disadari secara luas. Maka selama 5 tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mengajak umatnya untuk menyadari hal ini. Kembali lagi, di setiap gereja, di 70 gereja atau lebih di Keuskupan Agung Jakarta, di altar, belakang altar itu selalu ada banner-banner penyadaran seperti ini. Moga-moga sedikit memberi ilustrasi. Gereja yang kelima, pemberian kepada kebutuhan penciptaan. Kemudian jadi kegiatan apa saja yang dapat dilakukan umat dan juga gereja, dan bagaimana konsep serta persiapan dekorasi gereja. Mungkin kita sudah tahu bahwa ada penanaman 16 pohon alam ini, dan sejauh mana dekorasi harap membantu umat menghayati makna Paskah secara lebih mendalam. Terima kasih. Sangat lama itu untuk apa? Pertama, untuk menunjukkan bahwa umat Kristiani yang lama dituduh sebagai yang merusak alam ini, menurut kitab suci, itu hilang dari kesadaran. Jadi kalau mengutip kitab suci ya, ketika manusia diciptakan itu kan diperintahkan oleh Allah untuk menguasai bumi, menguasai. Nah, itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang yang membaca kitab suci itu. Artinya itu konkretnya adalah umat Kristiani yang membaca Alkitab itu. Apa tanda petik, maaf dengan kata-kata ini, kelakuannya ketika menafsirkan diperintah untuk menguasai itu, ya sungguh-sungguh menguasai, mengeksplorasi, mengekstraksi seluruh kekayaan bumi ini untuk kepentingan sendiri. Maka dicap ada seorang
ahli apa gitu yang mencap ini rusaknya bumi ini orang-orang Kristiani. Itu melekat. Nah, sekarang kita mencoba menyusun teologi yang lebih ramah lingkungan untuk mengatakan bahwa enggak seperti itu. Itu karena tafsir kalian salah terhadap kitab suci. Baca ayat berikutnya, karena ayat berikutnya mengatakan untuk memelihara dan merawat bumi. Itu tidak kalian baca. Yang dibaca hanya satu ayat yang mementingkan dirinya sendiri. Itu kan konsep ya Pak ya. Nah sekarang di dalam teologi Kristiani dicoba dikembangkan teologi yang melawan itu. Maka kalau sedikit nanti mungkin pada suatu ketika akan bertemu